Shalom, puji Tuhan saudara. Saudara sedang ada di channel Ayat Emas. Itu artinya saudara pasti akan diberkati melalui firman Tuhan saat ini. Kalau saudara rindu mendapatkan ayat-ayat emas yang akan menjawab masalah saudara setiap hari, dan saudara juga akan didoakan, maka silakan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan saudara, melalui video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik Allah yang memulihkan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memulihkan. Dia yang memulihkan yang menderita, Dia yang memulihkan yang susah, Dia yang memulihkan yang berbeban berat, Dia yang memulihkan yang sakit, Dia memulihkan segala keadaan yang tidak baik menjadi baik. Dan Dia Allah yang sanggup memulihkan. Adakah saudara saat ini rindu hidup saudara dipulihkan? Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memulihkan, sehingga saudara akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Saya rindu mendengar kesaksian saudara setelah saudara mendengarkan ayat-ayat emas ini saudara, dan setelah kita berdoa bersama, Tuhan kiranya memulihkan kehidupan saudara, dan kemudian saudara akan menyaksikan pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Ulangan pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara, di dalam Ulangan pasal 30 ini, Allah berjanji bahwa Dia akan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan umat-umatnya. Dan untuk terjadinya pemulihan, Allah menegaskan bahwa itu akan terjadi apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu. Jadi pada waktu itu saudara, orang-orang Israel, mereka disebut sebagai umat Tuhan, tetapi mereka membelakangi Tuhan. Mereka disebut sebagai umat-umat Tuhan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Malah mereka seringkali menduakan Tuhan dengan menyembah berhala-berhala orang Kanaan. Nah, itu sebabnya saudara, firman Allah ini menegaskan, apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mulai mendengarkan suaranya, melakukan perintahnya di dalam kehidupan mereka, maka Tuhan berkata, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Saudara, orang Israel seringkali mengalami penderitaan di dalam hidup mereka. Kenapa saudara? Karena kasih sayang Tuhan tidak sampai kepada mereka. Tuhan selalu menyayangi mereka, Tuhan selalu mengasihi mereka, tapi kasih sayang itu tidak sampai kepada mereka. Kenapa saudara? Karena dosa mereka yang menghalangi kasih sayang Allah memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya firman Allah ini menegaskan supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan mulai melakukan firman Tuhan dengan sungguh di dalam kehidupan mereka. Maka dengan demikian mereka akan dipulihkan Tuhan, keadaan mereka, kondisi mereka. Tuhan berjanji, Tuhan pulihkan, dan Tuhan juga berkata bahwa Dia akan menyayangi mereka. Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita rindu mengalami pemulihan dari Tuhan, kasih sayangnya memulihkan kehidupan kita, maka saat ini saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kalau kita sudah mengikut Tuhan, mari kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti orang Israel yang disebut umat Tuhan, tapi seringkali mereka membelakangi Tuhan.
Seringkali mereka malah menduakan Tuhan, mengabaikan Tuhan, melupakan Tuhan. Tetapi saat ini biarlah setiap kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mengalami pemulihan Tuhan, kasih sayangnya memulihkan hidup saudara, memulihkan ekonomi saudara, bisnis saudara, seluruh kehidupan saudara. Ketika saudara sungguh-sungguh mengikut Dia di dalam hidup saudara, bahkan saudara hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ayat emas kedua tentang pemulihan dari Tuhan saudara adalah dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, kembali di sini Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengerjakan pemulihan bagi umat-umatnya. Dia mengampuni mereka, Dia memulihkan negeri mereka, memulihkan keadaan mereka. Dan Tuhan menegaskan bahwa pemulihan itu akan Dia kerjakan bagi umatnya ketika mereka merendahkan diri, ketika mereka berdoa dan mencari wajah Tuhan, dan berbalik atau bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat. Seringkali umat-umat Tuhan tidak mengalami pemulihan Tuhan. Keadaan mereka sulit, situasi kondisi hidup mereka sulit. Allah tidak memulihkan mereka. Kenapa saudara? Karena mereka tidak mencari Tuhan, tidak merendahkan diri, tidak memohon kepada Tuhan, dan tidak berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tetapi saya dan saudara hari ini, sebagai orang-orang yang rindu mengalami pemulihan daripada Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan saudara, dan mengaku bahwa Tuhanlah yang kita andalkan, Tuhanlah yang menjadi penolong bagi kita. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita mengakui itu di hadapan Tuhan saudara, karena hanya Tuhan, semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan mari kita merendahkan diri dan berdoa memohon Dia mengerjakan pemulihan dalam hidup kita saudara. Tetapi bukan hanya kita rindu pemulihan, tetapi kita juga cari wajahnya. Karena ketika kita bertemu dengan Dia, ketika kita mencari Dia, mengalami Dia, intim dengan Dia, maka pemulihan itu secara otomatis akan Dia kerjakan saudara. Ketika Tuhan dekat dalam hidup kita, pemulihan juga ada dalam hidup kita. Ketika kita intim dengan Tuhan, maka pemulihan otomatis bekerja dalam hidup kita. Dan firman Allah ini menegaskan apabila mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Mereka disebut sebagai umat Tuhan, tapi mereka berjalan di jalan yang jahat. Tidak sedikit juga hari-hari ini saudara, bahwa orang-orang Kristen menyebut mereka anak-anak Tuhan, tapi mereka hidup dalam kejahatan. Tetapi saya dan saudara, hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa kita akan mengalami pemulihan ketika kita merendahkan diri di hadapannya, berdoa mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ayat emas berikutnya tentang pemulihan Tuhan saudara adalah dari Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, Ayub merupakan satu contoh pemulihan yang dikerjakan Tuhan secara luar biasa, di mana kita tahu kisah Ayub. Pada satu ketika dia mengalami kehilangan semua anak-anaknya. Dia juga kehilangan semua harta bendanya. Dan dia juga kehilangan istrinya ketika istrinya tidak tahan menghadapi cobaan. Dia pergi, bahkan dia mengutuki Ayub. Ditambah lagi Ayub ditimpa oleh penyakit yang parah. Bayangkan saudara, kondisi Ayub begitu menyedihkan, begitu berat kondisi itu. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa Ayub bertahan. Ayub tetap kuat. Dia bertahan hidup dalam kebenaran. Ditambah lagi saudara,
Sahabat-sahabatnya juga ikut menyalahkan dia, padahal Ayub tidak tahu apapun yang salah yang dia lakukan. Tetapi sahabat-sahabatnya terus menghakimi dia, terus menghakimi dan menyalahkan dia. Mereka berkata, kalau engkau tidak berdosa, engkau tidak akan mengalami itu. Saudara, dalam semua kondisi itu, Ayub tetap kuat, Ayub tetap tabah, Ayub tetap bertahan. Bahkan pada akhir kitab Ayub diceritakan di sana Tuhan marah kepada sahabat-sahabat Ayub karena mereka menghakimi Ayub dalam penderitaannya. Tuhan bilang, aku hanya akan mengampuni engkau jika Ayub meminta kepadaku pengampunan bagimu. Dan waktu itu Ayub yang sudah dihakimi dalam penderitaannya, dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Dan setelah dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Tuhan memberkati dan memulihkan keadaan Ayub dan memulihkan 2 kali lipat dari keadaannya yang dahulu. Saudara, dari kisah Ayub kita belajar ketekunan dalam penderitaan, ketabahan dalam penderitaan, tetap melangkah di dalam jalan Tuhan sekalipun susah, sekalipun menderita, tidak lemah, tidak undur dari Tuhan sekalipun menderita, bahkan mampu mengampuni sekalipun ketika dia menderita dia dihakimi. Tetapi Ayub mampu mengampuni sahabat-sahabatnya. Dan ketika dia lulus dalam ketabahan, ketika dia lulus dan mampu mengampuni sahabat-sahabatnya, akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya 2 kali lipat. Saudara, mungkin saat ini ada beban berat, ada persoalan yang sedang saudara pikul di dalam kehidupan saudara. Tetapi apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara, saat ini kalau saudara rindu mengalami pemulihan dalam hidup saudara, tetap kuat, tetap tabah. Jangan pernah lemah, jangan pernah undur. Dan kemudian belajar mengampuni sekalipun terkadang kita disakiti saudara. Belajar mengampuni, maka Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Ayat emas berikutnya tentang pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan saudara adalah dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudara, firman Allah berjanji bahwa Tuhan akan melakukan pemulihan bagi umat-umatnya. Dan firman ini menegaskan bahwa ketika atau pada saat Tuhan melakukan pemulihan, maka keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kenapa saudara? Seakan-akan tidak percaya betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya, betapa ajaibnya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Itulah pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi umatnya. Pemulihan yang ketika orang itu mengalami serasa seperti bermimpi karena luar biasanya pemulihan itu. Dan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Kita akan bersuka cita ketika Tuhan memulihkan keadaan kita. Dan pada waktu itu bangsa-bangsa malah mengakui bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar di dalam kehidupan umatnya. Jadi saudara, ada waktu Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saudara saat ini, apapun dan bagaimanapun kondisi saudara, ada waktu Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan. Dan kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, firman-Nya menegaskan bahwa kita seperti orang bermimpi, seakan-akan tidak percaya karena dahsyatnya, besarnya, ajaibnya pemulihan yang Tuhan kerjakan. Keadaan kita akan penuh dengan tertawa, bersuka cita atas pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan pada saat itu orang-orang pun akan mengaku bahwa betapa dahsyat pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara. Dan kalau kita baca di dalam Mazmur 126 itu, saudara, setelah pemazmur mengatakan bahwa pemulihan yang Tuhan kerjakan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa, kemudian dia berkata,
pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Artinya apa saudara? Untuk mengalami pemulihan berdoa dan berserulah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan kemudian dia berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Artinya untuk mengalami dan untuk terjadinya pemulihan, kita harus menabur saudara. Kita harus menabur. Dan kemudian yang terakhir dikatakan juga di sana saudara, bahwa orang yang terus berjalan sambil menabur benih, artinya tidak pernah berhenti, terus menabur, terus kuat, terus melangkah, tidak pernah menyerah, maka kita akan mengalami pemulihan. Kalau saudara rindu mengalami pemulihan yang luar biasa, ketika saudara mengalami seakan-akan seperti bermimpi, dan saudara akan penuh dengan sukacita, dan orang-orang pun akan mengakui, maka hiduplah berseru supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Maka teruslah menabur supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Maka teruslah bertahan dan terus melangkah, terus berjalan, jangan pernah menyerah, maka kita akan menyaksikan pemulihan itu saudara. Ayat emas berikutnya tentang pemulihan yang dikerjakan Tuhan adalah dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ketika Yesus hendak naik ke sorga, murid-muridnya kemudian berkata kepada dia, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka meminta supaya Yesus mengerjakan pemulihan bagi bangsa Israel secara politik, karena pada waktu itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Roma. Tapi kemudian jawaban Yesus saudara, dia berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Arti dari kalimat Yesus ini saudara, bahwa pemulihan itu pasti akan dikerjakan, tapi waktunya, waktu yang tepat adalah waktunya Tuhan, yaitu waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan menurut kuasanya. Artinya saudara, bahwa pemulihan pasti akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, tetapi kita harus menantikan waktu yang terbaik, yaitu waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian ayat yang terakhir, ayat emas terakhir tentang pemulihan saudara adalah Mazmur 41 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Saudara, ayat emas terakhir ini menegaskan bahwa Tuhan akan memulihkan orang yang memperhatikan orang lemah. Artinya orang yang belajar mengasihi orang lain, orang yang belajar memberi kepada orang lain, orang yang belajar memperhatikan orang lain, bahkan menjadi berkat bagi orang lain, maka orang itu berbahagia. Kenapa saudara? Karena Tuhan akan meluputkan dia dari celaka, Tuhan melindungi dia, Tuhan memelihara nyawanya, sehingga dia disebut berbahagia. Bahkan Tuhan tidak mengizinkan dia dipermainkan musuhnya. Dan Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, dan Tuhan memulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Saudara, ini jaminan Tuhan bagi orang yang belajar mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain, memberi kepada orang lain. Itu sebabnya kalau kita rindu mengalami pemulihan daripada Tuhan, maka belajar hidup mengasihi orang lain, hidup dalam kasih kepada setiap orang. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada saat ini di dalam video ini. Biarlah iman saudara dibangkitkan bahwa Tuhan bisa memulihkan kehidupan saudara, dan Tuhan rindu dan akan memulihkan kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Apapun keadaan saudara saat ini, apapun kondisi kehidupan saudara saat ini, Tuhan akan memulihkan keadaan saudara.
Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan ini, terapkan ayat-ayat emas ini di dalam kehidupan saudara. Saudara boleh dengarkan berulang-ulang ayat emas ini supaya iman saudara dibangkitkan. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara supaya Tuhan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan saudara. Mari ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini saya berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemulihan yang Engkau kerjakan bagi umat-umat-Mu. Bapa di sorga, saat ini apapun keadaan anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang sedang sakit, ada mereka yang sedang lemah, ada mereka yang sedang memikul beban yang berat, persoalan mereka berat, ekonomi mereka hancur, bisnis mereka bermasalah, usaha mereka mungkin menurun, atau apa saja pun situasi yang sedang mereka hadapi. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu dan kerjakan pemulihan bagi kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, hamba berseru ya Tuhan, pulihkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pemulihan Kau kerjakan bagi anak-anak-Mu, dan anak-anak-Mu akan mengalami pemulihan itu sehingga mereka akan bersaksi kepada yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat firman Tuhan dan doa. Tuhan kiranya terus memberkati saudara. Dan bagi saudara yang belum mensubscribe, silakan disubscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Shalom.